Iya, Kang Apoy. Rasanya saya udah jelasin ke Kang Apoy dan juga ke teman-teman lain. Cara saya berjualan, cara saya berniaga, rasanya tidak melanggar ketentuan agama. Iya, Pak Yusuf ngerti. Nggak ngelanggar ketentuan agama. Cuma mungkin ini masukan dari pedagang-pedagang yang lain. Semenjak pedagang... Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada Bang Apoy nih. Bang Apoy, di mana di Bang Apoy? Ya, Bu, gua mau nanya ini gimana nih? Kok bisa pada sepi yang beli? Ya begitu deh Bang. Kita sih udah ngikutin jualan cara Pak Yusuf nih. Tapi kita nggak bisa Bang. Nggak bisanya itu di mana? Jelasin sama gua di mana nggak bisanya. Barang terjual, Bang. Tapi untungnya tipis banget. Nggak nutup. Malah ada pembeli yang nggak ngasih lebihnya, ngasih modalnya aja, Bang. Iya bang, sama saya juga malah balik modal doangan. Tolong deh Bang, cari jalan keluarnya. Gimana baiknya nih? Gini, gua minta pada sabar ya. Gua cari tahu dah. Ya, sudah dagang, udah nggak usah takut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bang. Si Bang Apoy. Yaudah, Eh. balik dulu ya. Ya, makasih. Rambut saya melihatnya ada. Salah, Bentar. Maksud lu yang salah Pak Yusuf? Bukan, maksudnya teh. Coba kita diskusi atau ngobrol sama Pak Yusuf gitu. Kalau saran gua sih, lu pulang panggil Pak Yusuf dah. Ayo dah. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. salam. Bagus. Belum ada yang laku satu pun. Halo? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya Allah. Antum tahu nggak? Ana yang cuman berdiam diri di sini saja, Ana sudah berhasil menjual loh. Antumnya apa? Berdua loh. Satu parfum pun antum belum berhasil jual. Ya Allah, innalillahi. Antum bisanya ngapain sih? Ha? Kamu dengan Gabung sudah berusaha keras, Wan. Apa? Berusaha apa? Berusaha kayak begini nggak ada yang laku. Iya, Wan. Soalnya kan pasar lagi pada lesuan. Lesah lesu. Antum sekarang usaha terus, berjuang terus. Ingat, kalau enggak Ana nggak kasih makan siang loh. Ana sampai bangkrut, antum Ana PHK loh. Jangan main-main antum ya. Iya, Wan. Mari kakak, Bang Fang. Itu harumnya wangi sekali. Bertahan lama. Wangi ya? Iya. Ini baru banget paket saya nyampe dari Saudi, dari Raja Salman. Terima kasih ya. Biar indah jomblo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yusuf. Tadi saya dapat titipan dari Apoy. Katanya Apoy itu pengen ketemu sama Pak. Pengen ngobrol. Oh gitu. Ya tuh. Ayo. Bentar ya, Bah. Iya, Bang. Waalaikum. Yuk, Assalamualaikum. Bibah, itu ada apa sih? Nggak tahu, Bu. Duk, jadi kamu setuju kalau Bule nikah? Ya pasti setuju dong, Bu Le. Apa iya? Tapi Bule itu masih bingung menentukan siapa yang tepat buat mendampingi hidup Bule. Gak usah batin. Bule itu emang jarang kelihatan sama laki-laki. Tapi ya bukan berarti Bule itu nggak pernah mencintai dan dicintai sama laki-laki. Oke, Bu Le. Dok, kira-kira tipe laki-laki seperti apa yang cocok buat Bule ya? Menurut Bu Le itu cocoknya dengan tipe laki-laki yang seperti apa? Kebiasaan. Kamu itu loh selalu aja menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kalau ada orang tanya ya jawab aja, nggak usah pakai cerikis. Apa tuh, Dok? Tipe laki-laki kayak apa yang cocok? Ayo jawab. Yanti sebenarnya ngikut aja, Bu Le. Bu Le itu cocoknya sama
laki-laki yang seperti apa. Maaf Bu Le. Maksud bule itu, kan kamu udah lama ikut pesantren. Masa ya ndak ada wejangan dari Pak Yai? Ada satu pesan dari Umi waktu di pesantren Bu Le. Nah, apa Nduk? Carilah laki-laki yang bisa dan mampu untuk menjadi imam yang baik buat kita. Kita sebagai makmum dan suami kita sebagai imamnya Bu Le. Kok pas ya? Yusuf. Hampir aja ketujes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beling. Masya Allah, Pak Yusuf. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ketemu di sini kita. Sehat, Beling. Bang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Yusuf kenal. Sahabat lama ini. Sahabat lama ini mah, Bang. Ya Allah ya Rabbi. Bang, ada Apoy, Tommy sama Ovi juga ada. Anak-anak. Iya. Sana Bang. Sana dulu lah. Oi, Tom, Vi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Beling. Ustaz Beling. Ya Allah, Bang. Bang. Oi. Kok ada di sini, Bang? Iya, beneran lagi ngopi di depan. Bang, sehat, Bang. Alhamdulillah. Apa ini hebat ya. Ini pasar bisa jadi syar'i begini, Poy. Luar biasa. Iya sih, Bang. Kebetulan banget ada Abang nih. Kenapa? Kita lagi ada kesulitan juga, Bang. Alah, masalah apa sih? Pengen nanya-nanya sama Abang. Iya, Kang Apoy. Rasanya saya udah jelasin ke Kang Apoy dan juga ke teman-teman lain. Cara saya berjualan, cara saya berniaga, rasanya tidak melanggar ketentuan agama. Iya, Pak Yusuf ngerti. Nggak ngelanggar ketentuan agama. Cuma mungkin ini masukan dari pedagang-pedagang yang lain. Semenjak pedagang-pedagang itu menerapkan cara dagang seperti Pak Yusuf, mereka semua rugi, Pak. Kalau soal itu, saya nggak bisa menjawabnya, Pak. Urusan rezeki kan di tangan Allah. Allah yang mengatur rezeki kita. Seberapa besar kita dapat, apa yang kita dapat, apalagi yang kita hasilkan dari ikhtiar kita hari ini. Apa ada yang salah ya? Tapi cara dagang sama. Barang yang dijual juga sama. Kok penghasilannya bisa beda, Pak Yusuf? Nanti maksudnya Pak Yusuf itu, Pak Yusuf. Maaf nih, Kang. Saya berjualan di kios ini, sama sekali saya tidak mengharapkan keuntungan berupa uang. Bukan itu ukurannya. Saya sedang berniaga dengan Allah. Bukan materi yang saya cari. Tapi bagaimana saya supaya nikmat, sehat, bisa beribadah, dan yang terpenting juga saya diringankan dalam bersodakoh. Itu semua berupa tabungan pahala. Lalu saya simpan di mana? Saya simpan di langit. Ya itu kan. Apa bedanya? Itu jawabannya. Iya sih, Ang. Cuman kan itu kan cara berpikir Pak Yusuf. Cara berpikir mereka beda, Pak Yusuf. Maaf Pak Yusuf, maaf nih ya. Ini ngomong urusan pribadi. Pak Yusuf nggak punya bini. Pak Yusuf nggak punya anak. Mereka semua punya anak, punya bini. Pada kecil-kecil anaknya. Mereka tuh berdagang bukan cuma buat muterin modal, Pak Yusuf. Ya, buat ya. makan, buat perut, Pak Yusuf. Kalau kecukupan itu diukur dengan materi ya bisa.
nggak bisa kecukupan berdasarkan hitungan matematika seperti itu. Cara cukup dengan hitungan matematika dari Allah adalah